Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan membuat aplikasi berbentuk hati seperti ini yang bisa kita gunakan sebagai coaster atau alas gelas atau tatakan gelas. Di sini saya menggunakan benang polyester D27 atau helaiannya medium. Bisa menggunakan benang-benang sisa karena membutuhkan benang tidak terlalu banyak. Hakpen yang saya gunakan adalah hakpen merek Tulip nomor 5/0 atau 3 mm. Kemudian saya menyiapkan korek api untuk memotong benang dan juga stitch marker sebagai penanda bila dibutuhkan. Ukuran coaster yang dihasilkan tergantung pada jenis benang yang dipakai, nomor hakpen, dan juga tarikan masing-masing perajut yang bisa menjadikan ukurannya berbeda-beda. Di sini punya saya lebarnya kurang lebih 10 cm. Jadi tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Kita awali dengan membuat magic ring. Kemudian round 1 kita awal dengan membuat 2 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Lalu di dalam magic ring ini kita isi dengan 12 DC. Bisa pasang stitch marker pada DC pertama kita untuk menandai awal round. Silahkan dilanjutkan dulu membuat 12 DC-nya. Setelah membuat 12 DC, ini kita tarik ekor benang sehingga bagian tengah mengecil atau semakin rapat begini ya. Lalu untuk mengakhiri round 1 kita buat slip stitch ke DC pertama, bukan pada 2 chain di awal round ya. 2 chain ini tidak dihitung sebagai apapun. Kita buat slip stitch di stitch yang sudah ditandai dengan stitch marker. Setelah itu lanjut ke round 2. Di sini kembali kita awali dengan 2 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian kita buat 1 DC di stitch yang sama di mana tadi membuat slip stitch. Ekor benang saya ikutkan di bagian belakang supaya lebih rapi. Kemudian kita pasang stitch marker di DC pertama kita ini. Setelah itu dilanjutkan dengan membuat 11 DC increase. DC increase berarti kita membuat 2 DC langsung di dalam satu stitchnya. DC pertama, kemudian DC kedua. Ini adalah DC increase kita yang pertama. Lakukan di stitch berikutnya sama seperti sebelumnya, membuat 2 DC langsung di satu stitch. Silakan diteruskan hingga akhir round. Nanti di akhir round 2 ini kita punya 23 stitch. Sesampainya di akhir round kita buat slip stitch ke DC pertama kita di sini ya, yang sudah ditandai dengan stitch marker. Nah, ini ada tampilan seperti ini. Jangan terkecoh ya teman-teman. Ini adalah tempat dimana tadi membuat slip stitch ya. Jadi di sini tidak dirajut apapun. Untuk memastikan selalu hitung jumlah stitch yang sudah dibuat. Bila sudah 23, berarti sudah pas. Nah, di sini kita slip stitch. Ini untuk berikutnya, bila khawatir terganggu oleh ini tampilan ini, bisa kita pasang stitch marker juga di stitch terakhir sebagai penanda nanti berakhirnya round adalah di stitch terakhir ini, sedangkan nanti stitch pertama awal round ditandai dengan stitch marker lain begitu ya. Di sini untuk round 3 kita awali dengan 2 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian pengulangan 1 DC dilanjutkan dengan DC increase sebanyak 6 kali.
Jadi di sini di stitch yang sama di mana tadi membuat slip stitch, kita isi dengan 1 DC terlebih dahulu. Kemudian kita pasang stitch marker sebagai penanda awal round. Lanjutkan dengan membuat DC increase. Ini adalah pengulangan pertama kita. Sebelahnya berarti kita buat 1 DC, kemudian di sebelahnya DC increase. Ini adalah pengulangan kedua kita. Jadi silakan diteruskan dulu sampai dengan 6 kali pengulangan ya, berarti kurang 4 kali pengulangan lagi. Setelah selesai membuat pengulangan yang ke-6, di sini di stitch berikutnya kita buat 3 DC di dalam 1 stitch. 1, 2, kemudian 3. Seperti ini. Setelah itu dilanjutkan dengan pengulangan lagi. 1 DC, lanjutkan dengan DC increase sebanyak 5 kali. Kalau yang awal tadi 6 kali, kali ini hanya 5 kali saja. Sampai dengan stitch marker yang biru. Sesampainya di akhir round, kita buat slip stitch ke DC pertama kita dan pastikan jumlah stitchnya ada 36 stitch. Seperti ini sampai dengan round 3. Lanjut ke round 4. Kita buat 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Pasang stitch marker di akhir round. Lalu buat 1 SC di stitch yang sama di mana membuat slip stitch tadi. Pasang stitch marker juga di sini. Kemudian 1 SC di stitch berikutnya. Jadi di sini kita membuat 2 SC ya. Dilanjutkan dengan membuat 1 half double crochet dan 1 DC di 1 stitch yang sama. Jadi di stitch berikutnya ini kita isi dengan 1 HDC terlebih dahulu. Kemudian 1 DC. Dilanjutkan dengan membuat 5 DC increase. Jadi di 5 stitch 1, 2, 3, 4, 5 ini membuat DC increase di setiap stitchnya. DC increase pertama, kedua, dan setelah selesai membuat DC increase yang kelima, dilanjutkan dengan membuat 2 DC. Jadi di 2 stitch ini masing-masing 1 DC. 1, lalu di sebelahnya 1 lagi. Setelah itu kita buat 2 HDC. Satu HDC. Lalu di stitch berikutnya juga 1 HDC. Sudah 2 HDC ya. 4 SC. 1, 2, 3, kemudian 4. Dilanjutkan dengan 1 HDC. 1 DC, lalu 3 DC di 1 stitch. Di sini langsung kita isi dengan 3 DC. 1,
2, 3. Setelah itu kita buat kebalikannya ya dari yang sebelah sini. Berarti sini urutannya adalah 1 DC, 1 HDC, 4 SC, 1, 2, 3, 4. Kemudian 2 HDC, 1, 2. Lalu 2 DC, 1, 2. Kemudian 5 DC increase. Jadi di 5 stitch berturut-turut kita isi dengan DC increase. Ini DC increase pertama, kedua, diteruskan dulu sampai yang ke-5. Setelah selesai membuat pengulangan yang ke-5 atau DC increase yang ke-5, di sini kita lanjutkan dengan membuat 1 DC dan 1 HDC di stitch yang sama. Di satu stitch ini 1 DC, lalu 1 HDC. Dan di stitch terakhir yang ada stitch marker biru ini kita isi dengan 1 SC. Lalu untuk mengakhiri round 4 kita buat slip stitch ke SC pertama di sini dan pastikan jumlah stitchnya ada 50. Pasang stitch marker di stitch terakhir barusan. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan ke round 5 ya. Setelah membuat slip stitch ini, di sini kita buat 1 slip stitch lagi di stitch berikutnya. Begini. Kemudian kita buat 1 SC di sini. Stitch marker dipasang di mana? Di slip stitch yang pertama kali dibuat ya. Yang untuk mengakhiri round 4 tadi di sini ya. Ini lalu slip stitch tambahan ya, 1, kemudian 1 SC, kemudian 1 HDC. Lanjutkan dengan membuat 1 HDC dan 1 DC di stitch yang sama. 1 HDC, lalu 1 DC. Kita buat berikutnya 6 DC increase. DC increase pertama. DC increase kedua, silahkan dilanjutkan dulu sampai yang ke-6. Setelah DC increase yang ke-6 dilanjutkan dengan 3 DC, 1, 2, 3, lalu 2 HDC, 1, 2. Setelah itu 9 SC,
1, 2. Setelah SC yang ke-9 di stitch yang di sini ya, ini adalah yang paling tengah ya. Jadi di sini kan tadi awalnya di round 4 adalah 3 DC di stitch yang sama di satu stitch. Ini sekarang kita sudah ada di DC yang kedua, berarti paling tengah ya. Di sini kita isi dengan 1 SC, lalu 2 chain, 1, 2, dan 1 SC di stitch yang sama. Nah, seperti ini. Dilanjutkan dengan, sekarang kita kebalikannya ini ya, urutannya ke arah sini, 9 SC, 1, 2. Dan setelah selesai membuat SC yang ke-9, dilanjutkan dengan membuat 2 HDC. 1, 2, lalu 3 DC, 1, 2, dan 3. Dilanjutkan dengan 6 DC increase ya. Jadi 6 stitch berturut-turut diisi dengan DC increase. DC increase pertama, kedua, kemudian setelah selesai ya, setelah membuat DC increase yang ke-6, di satu stitch berikutnya kita isi dengan 1 DC dan 1 HDC. Ini 1 DC, kemudian 1 HDC ya di stitch yang sama. Setelah itu 1 HDC, maaf, saya ulang, 1 HDC, lalu 1 SC di stitch berikutnya di sini, dan 1 slip stitch ke SC terakhir ya, yang ada stitch marker biru. Nah, di sini. Jadi pas setiap stitch ini sudah terrajut ya. Jumlah stitchnya ada 62. Kemudian jangan lupa di sini ada chain space, dan di sini total ada 3 slip stitch ya, dengan slip stitch kita yang terakhir barusan. Nah, ini sudah akhir perajutan kita, jadi bisa potong benang. Ini. Kemudian rapikan ekor benang ke belakang sini ya. Lalu setelah selesai diselip-selipkan di bagian belakang, bisa kita rapikan. Nah, seperti ini. Dan inilah hasil rajutan kita, coaster berbentuk hatinya. Bisa membuat berbagai macam warna sesuai dengan kesukaan maupun ketersediaan warna benang yang teman-teman miliki. Nah, seperti ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat rajutan kita kali ini hingga selesai. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya.